Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sahabat Angkatan Muda Muhammadiyah channel di Bayat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya dimanapun kita berada. Barakallahu fiik. Kami dari KKN Kuliah Kerja Nyata dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Kabupaten Klaten ingin menyampaikan 1-2 ayat yang berkenaan dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an tersebut menjadi satu garis penting untuk kita semuanya sebagai seorang hamba, yang mana terkhusus panggilan ini dikhususkan kepada orang-orang tertentu saja, yang tidak kepada seluruh hamba-hamba Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada orang yang beriman saja. Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus shiyam. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kepada kita semuanya sebagai seorang yang beriman untuk senantiasa menjalankan sebuah kewajiban, yaitu 'alaikumus shiyam, yaitu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan orang-orang zaman dahulu. Kemudian apakah ketika sebuah perintah itu turun dari Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sebuah tujuan? Tentu bukan demikian. Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki tujuan untuk atau bagi siapa saja yang mereka mau melaksanakan kewajibannya. Apakah kewajiban itu atau apakah yang akan menjadi reward dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya, bagi orang yang mau melaksanakan puasa atau ibadah di bulan Ramadan, adalah semoga kita semuanya menjadi bagian orang yang bertakwa. Sedangkan apa definisi takwa itu sendiri? Definisi takwa adalah, yang pertama, secara simpelnya adalah kita semuanya bisa menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita semuanya bisa meninggalkan ataupun semuanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan. Inilah diantara definisinya singkat secara bahasa di dalam ketakwaan tersebut. Maka hakikatnya itu semuanya ada pada diri kita sebagai seorang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Angkatan Muda Muhammadiyah Bayat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bukan hanya hal tersebut, kita beribadah di bulan Ramadan bukan hanya kita terfokuskan pada ibadah puasa saja, akan tetapi masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang tentunya itu menjadi sebuah pendukung untuk kita semuanya, supaya Ramadan kita dari Ramadan ke satu ke Ramadan yang lain itu semakin hari semakin meningkat pahalanya, semakin baik pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran pula atau memberikan satu informasi bagi siapa saja ini, khususnya bagi orang yang beriman dan mau yang menjalankannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man shoma, siapa saja yang mereka mau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada kriterianya,
Apa kriteria itu? Ada dua di sini. Yang pertama, imanan. Orang tersebut ketika melaksanakan ibadah puasa, dia didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, didasari karena dia tidak mengharapkan sesuatu kecuali yang dia harapkan adalah wahtisaban, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal inilah yang harus kita kaitkan di dalam hati kita, sanubari kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ketika kita melaksanakan sebuah ibadah, terkhusus ini adalah puasa di bulan Ramadan, imanan yang pertama adalah didasari karena iman kepada Allah, kemudian wahtisaban, tidak berharap atau tidak mengharap sesuatu kecuali kita mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara dalil pendukung daripada kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjalankan perintah dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apakah hanya sekedar sebatas puasa saja? Ibadah di bulan Ramadan masih banyak sekali kalau kita mau mempelajarinya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man qama Ramadana imanan wahtisaban. Nah, kemudian barang siapa yang ketika malam hari di bulan Ramadan itu mendirikan sholat, ya, qama Ramadana, kemudian mendirikan sholat, imanan wahtisaban, kemudian tidak dia didasari karena iman kepada Allah, yang kedua pula didasari karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari puasa kemudian sampai kita melaksanakan ibadah di malam hari, yaitu sholat tarawih. Apa yang semuanya akan kita dapatkan atau reward apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu jaminan. Orang tersebut ketika berpuasa, orang tersebut ketika dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian di malam harinya dia melaksanakan sholat tarawih, apa yang akan dia harapkan, apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah reward, yaitu dia akan diampuni dosa-dosanya, taqaddama min dzambih, dosa yang telah sudah berlalu. Subhanallah. Maka alangkah bahagianya seorang mukmin, alangkah bahagianya seorang muslim yang mana dia di siang harinya melakukan ibadah puasa, kemudian di waktu malam harinya dia melaksanakan ibadah yaitu berupa sholat tarawih bersama kaum muslimin. Maka setidaknya ini harus menjadi cambuk bagi kita semuanya untuk bisa tetap tegar, untuk istiqomah, untuk tetap menjalankan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya, kemudian menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Inilah hakikat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kami semua dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran rizki, keselamatan, dan yang paling utama juga adalah kita senantiasa diberikan keteguhan keimanan dan ketakwaan kepadanya dimanapun kita berada. Jangan lupa protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan kemudian tetap semangat, selalu jaga diri, keluarga, dan masyarakat. Salam Indonesia, salam untuk kita semuanya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.